Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Taza Atira Kamalacia dengan NIM 2020-210441. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang ingin mempresentasikan hasil kerja kami pada mata kuliah penganggaran perusahaan kelas AC. Permisi, izinkan saya untuk men-share screen. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada materi analisis dan penyusunan anggaran biaya overhead. Nah, adapun kelompok saya, kelompok 5, yaitu Adinda Caya dengan NIM 368, kemudian ada Firsta Diva dengan NIM 436, kemudian ada saya sendiri dengan NIM 441, dan kemudian ada Ade Harinda dengan NIM 2020-21049. Nah, next. Nah, di sini ada pun pengertian anggaran BOP. Nah, anggaran BOP itu merupakan sebuah anggaran yang mana mengenai perkiraan biaya, yang tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi, yang mana itu tidak termasuk pada BBL dan TKL selama periode yang akan datang. Jadi pengertian anggaran BOP sendiri itu sifatnya itu pada masa yang akan datang atau masa depan seperti itu. Next. Nah, di sini ada pun informasi yang dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa jenis produk yang dihasilkan. Kemudian kita itu produksi apa sih seperti itu. Dan baru kita bisa mengidentifikasi selain pada produksi BBL dan TKL seperti itu. Kemudian yang kedua, adanya jumlah produk dan adanya jumlah produk yang diproduksi oleh anggaran produksi. Nah, pada produk yang diproduksi atau anggaran produksi ini kita mengambil dari anggaran produksi pastinya. Kemudian yang ketiga, departemen atau tempat biaya dialokasikan. Nah, kita harus mengetahui departemen atau tempat biayanya itu dialokasikan kemana sih, seperti itu. Nah, dari departemen jasa, kemudian dialihkan atau dipindahkan ke departemen produksi, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada tarif BOP. Next. Nah, kita mengetahui terlebih dahulu departemen produksi atau departemen operasi itu apa gitu kan. Nah, departemen produksi atau departemen operasi itu suatu barang yang mana itu barang tersebut itu mengubah bahan mentah atau bahan langsung menjadi produk yang sudah jadi, sudah siap pakai seperti itu. Nah, kemudian ada departemen layanan atau pendukung. Nah, departemen layanan atau pendukung ini memberikan suatu layanan dukungan kepada departemen lain di pabrik, seperti itu. Nah, contohnya itu pada pembelian, kemudian pada teknik daya, kemudian pemeliharaan, IT, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini siklus konteksnya yaitu perusahaan manufaktur, yang mana seperti kita ketahui, perusahaan manufaktur sebuah perusahaan yang mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi, yang benar-benar nantinya akan menjadi barang yang siap pakai dan siap dijualkan, dipromosikan kepada seluruh orang, seperti itu. Nah, next. Nah, di sini adanya pengalokasian biaya. Nah, di sini jika perusahaan itu memiliki departemen pendukung yang mana itu ada ketentuannya ya, pastinya mempunyai departemen satu pendukung ataupun lebih dari satu pendukung, itu mempunyai ketentuan khusus. Nah, jika perusahaan itu memiliki satu departemen pendukung aja, itu meliputi tarif tunggal dan tarif ganda. Nah, jika lebih dari satu departemen pendukung tersebut itu mempunyai pendukung yang mana itu pendukungnya itu langsung dengan metode langsung, step down, dan juga resiprokal. Nah, kita di sini itu
berfokus pada resiprokal tersebut. Nah, mengapa kok kita itu membahas utamanya itu pada resiprokal? Karena resiprokal ini termasuk yang paling akurat dari departemen yang lainnya, seperti itu. Next. Nah, di sini adanya alokasi biaya metode resiprokal. Nah, sesama departemen jasa ini saling memberi jasa. Nah, maksudnya itu seperti apa gitu kan? Nah, misalnya ada perusahaan A dan perusahaan B. Nah, kemudian mempunyai dua departemen produksi. Nah, produksinya itu departemen produksi X dan Y. Nah, misalnya perusahaan A ini memberikan sebuah dukungan atau jasanya kepada departemen produksi ini tadi. Jadi misalnya perusahaan A memberikan departemen produksi kepada departemen produksi X dan Y seperti itu. Nah, begitupun departemen B saling juga memberikan departemen produksi kepada departemen produksi X dan Y. Jadi saling berkaitan, saling berinteraksi satu sama lainnya seperti itu. Jadi antara dua perusahaan itu juga memberikan suatu dukungan satu sama lain gitu. Jadi di sini konteksnya saling berkesinambungan seperti itu. Nah, kita berfokus untuk menghitung apa gitu kan. Nah, kita tuh berfokus untuk menghitung BOP Departemen Produksi yang mana itu mempunyai rumusnya yaitu BOP awalnya ditambah BOP alokasi Departemen Jasa. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang mana BOP ini mempunyai BOP departemen baru yaitu Departemen Jasa, seperti itu. Next. Nah, di sini ada pun tahapan metode resiprokal. Nah, yang pertama, mengembangkan sebuah persamaan. Kemudian yang kedua, menyelesaikan persamaan agar mendapatkan total biayanya itu pada setiap departemen pendukungnya. Kemudian yang ketiga, mengalokasikan total masing-masing departemen pendukung kepada departemen lain. Jadi pada tahap ketiga ini mengalokasikan total secara keseluruhannya itu pada departemen pendukung kepada departemen yang lainnya seperti itu. Next. Nah, di sini ada pun contoh soal anggaran biaya overhead pabrik. Nah, seperti yang telah diketahui di sini, yaitu sebuah perusahaan memproduksi piring plastik. Tarif BOP ditentukan berdasarkan rencana kegiatan produksi tahunan yang dasarnya adalah jumlah DMH menurut anggaran. Seperti yang kita ketahui, DMH merupakan singkatannya yaitu Direct Machine Hours. Jadi alias jam mesinnya seperti itu. Nah, jumlah jam mesinnya ini menurut anggaran. Nah, kemudian ada pun penggunaan dari bulan ke bulannya itu digunakan dari DMH real. Bulan yang bersangkutan. Data yang tersedia yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada pun dua kolom. Kolom yang pertama mempunyai kolom departemen biaya dan jumlah DMH-nya. Pada departemen ini mempunyai jumlah-jumlah produksi dan jasanya. Adapun produksinya ada dua, yaitu produksi pertama dan kedua. Produksi pertama dengan biaya 16 juta dan jumlah DMH-nya 800.000. Produksi kedua dengan biaya 12 juta dan jumlah DMH-nya 500.000 dan jasa mempunyai dua juga seperti produksi. Jasa pertama biayanya 6 juta dan jumlah DMH-nya 200.000. Kemudian jasa keduanya mempunyai biaya 3.600.000 dengan jumlah DMH 200.000. Kemudian ada soal berikutnya, ada pun pengalokasian jasa yang dihasilkan oleh Departemen Jasa menurut jumlah DMH atau jumlah jam mesinnya sebagai berikut. Pemberi jasa produksi pertama, produksi kedua, jasa pertama, dan jasa kedua. Nah, Departemen Jasa pertama itu produksi pertamanya itu 35%, produksi keduanya 40%, dan jasa yang pertama itu tidak mempunyai alias 0, kemudian jasa yang kedua mempunyai 25%, dan departemen jasa keduanya 40%, 40%, dan juga 20%, dan di jasa keduanya tidak mempunyai juga alias 0. Nah, dari data yang di atas ini, kita itu diminta untuk menentukan tarif BOP-nya. Bagaimana sih untuk menentukan tarif BOP-nya? Agar masing-masing departemen produksi ini mempunyai produksi totalnya per jam kegiatan itu berapa seperti itu. Next.
Nah, adapun langkah-langkahnya. Langkah yang pertama kita harus menyusun persamaannya. Sesuai sama yang saya jelaskan sebelumnya, langkah pertama menyusun sebuah persamaannya. Yang mana di sini kita harus mengkotakkan yaitu ada departemen support atau departemen pendukung. Nah, di sini departemen pendukungnya yaitu jasa pertama dan jasa kedua. Kemudian di sini ada biaya sebelum alokasinya, yang mana itu jasa departemen pertama X dan jasa departemen keduanya adalah Y. Nah, pada biaya sebelum alokasi ini, pada jasa pertama itu senilai 6 juta. Kemudian jasa keduanya senilai 3.600.000 dan di jasa departemen pertama pada X itu di jasa kedua itu 25% dan jasa departemen keduanya pada jasa pertama yaitu 20%. Seperti itu. Nah, kita harus mengisi pada jasa pertama dulu, kemudian nanti di slide selanjutnya, mohon maaf, di bagian selanjutnya itu di jasa kedua, seperti itu. Nah, kita mengetahui terlebih dahulu, persamaan pertama, itu kan jasa departemen pertama adalah X. Nah, X sama dengan 6 juta ditambah 0,2Y. Seperti itu. 0,2Y ini dari mana? Dari 20% dijadikan desimal, seperti itu. Nah, persamaan keduanya, Y yaitu 3.600.000-nya ditambah 0,25X alias 0,25 dari jasa departemen pertama X dari 25% didesimalkan. Nah, kemudian langkah keduanya menyelesaikan suatu persamaan tersebut. Nah, X sama dengan 6 juta ditambah 0,2Y. Nah, di sini kita mencari nilai X-nya dan juga nilai Y-nya. Nah, seperti itu. Nah, X-nya sama dengan 6 juta ditambah 0,2 dikali Y. Y-nya kan tadi kan persamaan keduanya yaitu 3.600 ditambah 0,25X. Nah, maka Y-nya dimasukkan tuh. Nah, X-nya sama dengan 6 juta ditambah perkalian SCTV alias satu untuk semuanya. Seperti yang kita pelajari di zaman SMP ya. Itu 0,2 dikali 3.600 ditambah 0,2 dikali 0,25X yang menghasilkan 720.000 ditambah 0,05X. X dikurang 0,05X. Jadi ini kenapa kok X dikurang 0,05X? Karena dikelompokkan menjadi satu agar menjadi satu nilai X-nya seperti itu. Sama dengan 6.720.000 dari 6 juta ditambah 720.000. Seperti itu. Kemudian X dikurang 0,05X. X dikurang 0,05X itu mempunyai arti 1 dikurang 0,05 menghasilkan 0,95X. Dan sama dengan 6.720.000 dan mencari X-nya yaitu 6.720.000 dibagi 0,95. Nah, maka nilai X-nya yaitu 7,073684 alias 7.073.684 rupiah. Nah, kemudian kita mencari signifikan dari Y-nya. Nah, bagaimana? Nah, X-nya kan sudah diketahui. Pada persamaan kedua, Y-nya yaitu 3.600 ditambah 0,25X. Nah, nilai X tersebut yang sudah mendapatkan alias yang sudah ditemukan itu dimasukkan ke dalam persamaan Y-nya. Jadi 3.600 ditambah 0,25 dikali dengan 7.073.684 yang menghasilkan 5.368.421. Next. Nah, di sini langkah ketiganya alokasi biaya. Jasa pertama X. X seperti yang kita sudah hitung sebelumnya, yaitu mendapatkan hasil 7.073.684. Untuk jasa keduanya, 25% dikali dengan 7.073.684. Kemudian menghasilkan 1.768.421. Dan untuk produksi yang pertama, 35% dikali 7.073.684 yang menghasilkan 2.475.789. Dan selanjutnya seperti itu. Jadi dikali sama X semua, kemudian yang jasa keduanya dikali dengan nilai Y-nya yang mana itu 5.368.421.
Seperti yang kita ketahui, untuk jasa 2, 25%, 35%, 40% itu dari mana sih gitu kan? Itu dari sesuai sama soal yang ada di yang tertera ini. Yang pada contoh soal yang pertama, itu kan ada departemen pertama, departemen jasa pertama 35%, 40%, dan seterusnya. Nah, persen-persen itu dari situ kemudian dikalikan dengan nilai X dan nilai Y-nya. Seperti itu. Pada jasa pertama X dan jasa keduanya adalah Y. Kemudian departemen pendukung. Nah, kemudian di sini di bawah ini mempunyai dua kolom yang mana departemen pendukung dan departemen produksi. Tetapi kita harus membedakan juga mana sih departemen pendukungnya, mana sih departemen produksinya. Nah, departemen pendukungnya yaitu pada jasa pertama dan kedua, dan departemen produksinya pada produksi pertama dan keduanya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita juga harus mengkelompokkan, ada BOP awalnya, kemudian ada alokasi jasa pertamanya, kemudian ada alokasi jasa kedua dan juga BOP totalnya seperti itu. Nah, 6 juta, 3.600.000 itu yang telah diketahui di awal. Kemudian 16 juta dan 12 juta yang telah diketahui di awal. Kemudian alokasi jasa pertama itu senilai 1.768.421 dari yang telah kita hitung yang pada untuk jasa 2 pada kolom jasa pertama X seperti itu. Dimasukkan pada jasa kedua. Kemudian untuk alokasi jasa pertama pada produksi pertama 2.475.789 itu pada nilai yang sebelumnya di kolom jasa pertama X pada untuk produksi pertama. Dan begitu pun seterusnya, kemudian kita menotalkan semuanya. BOP totalnya yaitu produksi pertamanya senilai 20.623.157,5, kemudian untuk produksi keduanya 16.976.842,5. Kemudian di total seluruhnya yaitu menjadi 37.600.000. Sesuai sama yang BOP awalnya gitu. Jadi BOP awal dan BOP total ini mempunyai nilai yang sama seperti itu. Next. Nah, untuk menentukan tarif. Nah, untuk menentukan tarifnya BOP. Tarif sendiri itu mempunyai rumus yaitu total BOP dibagi dengan total dasar alokasinya. Maka tarif BOP Departemen Produksi pertamanya senilai 20.623 dari yang sebelumnya. Mohon maaf, dari yang sebelumnya ini tadi 20.623 itu dibagi dengan 800.000. Mohon maaf, dibagi dengan 800.000 menghasilkan 25,78 per jam mesinnya, seperti itu. Maka tarif BOP Departemen Produksi keduanya senilai 16.976 seperti yang sudah dihitung di slide sebelumnya, pada slide ini. Nah, itu dibagi dengan 500.000 yang menghasilkan 33,95 per jam mesinnya, seperti itu. Next. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya perwakilan dari kelompok 5. Mohon dimaafkan. Dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan bertanya pada kolom chat yang ada di YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.